الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبد بالباب A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kalimat motivasi yang saya ambil dari Al-Qur'an, yaitu petikan ayat dari Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi la tahzan innallaha ma'ana. Artinya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat la tahzan innallaha ma'ana adalah kalimat yang ditujukan untuk menghibur hambanya dan mengingatkan kita bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dijelaskan pula dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat 286 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan beban hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di dalam kehidupan ini nihil sekali bahwasanya kita tidak pernah diberikan masalah oleh Allah, ujian ataupun cobaan. Masalah, ujian, cobaan itu semata-mata adalah tanda sayang atau tanda kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Memang terkadang masalah yang datang, ujian itu membuat kita bersedih atau mengeluh. Wajar, kita hanya sebagai manusiawi. Namun jangan sampai kita terlarut dalam kesedihan itu. Ingatlah, barang siapa yang dengan sabar, dengan berpasrah diri, bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Teman-teman sekalian, saat ini kita semua sedang dilanda suatu wabah yang namanya virus COVID-19, di mana pastinya kita merasakan kesedihan itu. Dan wabah tersebut sampai hari ini pun belum menampakkan akhir. Bahkan menurut data statistik yang ada, makin banyaknya nyawa yang hilang akibat virus COVID-19 tersebut. Sebagai manusia, hamba Allah, kita pasti ada rasa di dalam hati kita, yaitu kekhawatiran dan juga kepanikan, ketakutan, bahkan kesedihan. Bukan hanya dari segi kesehatan, dalam dunia pendidikan, sebagai seorang guru juga merasakan bahwa yang kita sebelumnya tidak pernah melakukan pembelajaran daring karena di masa pandemi seperti ini, seperti
secara langsung, bertatap muka secara langsung dengan semua murid-murid. Selain dari segi pendidikan, kita tahu pandemi di Indonesia ini juga mempengaruhi tentang perekonomian Indonesia. Hati saya sedih melihat banyaknya pengurangan karyawan ataupun pengangguran di mana-mana. Namun, kita harus kembali kepada Allah bahwasanya ini semua adalah ujian yang datangnya dari Allah. Kita harus senantiasa lebih semakin mendekatkan diri, semakin meningkatkan kualitas keimanan kita untuk selalu terus beribadah kepada Allah, senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal menurut ajaran Islam yang apabila kita sedang bersedih hati, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir sangat dianjurkan ketika seseorang mengalami kesedihan, sebab selain memberikan pahala dan juga dapat menenangkan hati kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah melaksanakan sholat membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga menjadi total 99 kali, lalu disempurnakan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua adalah membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita selalu senantiasa teringat kepada Allah. Obat hati itu salah satunya dengan kita mendengarkan murotal ataupun membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan kita ketenangan. Meskipun masalah itu besar atau masalah itu kecil, insya Allah kalau kita dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan murotal Al-Quran, ataupun dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Allah mencintai hamba-hambanya yang dekat sekali dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat. Jika kita sedang sedih, hal yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu memperbanyak sholawat. Dengan bersolawat, insya Allah Allah akan melapangkan segala kesulitan kita, memudahkan segala ujian yang kita hadapi. Dengan senang bersolawat, kita akan dicintai Rasulullah. Insya Allah kita akan selalu mengharapkan syafaatnya Rasulullah nanti di yaumil akhir. Dan salah satunya apabila kita juga mengamalkan sholawat, yaitu sholawat Maria, sholawat Ibn Hulu, atau sholawat yang lain, insya Allah kita akan diberikan ketenangan hati. Lalu teman-teman, yang terakhir yaitu yang keempat, dengan melakukan sholat sunnah. Sholat
sunnah yang sudah kita ketahui, yang insya Allah doanya sangat mustajabah, yaitu bangunlah kalian di waktu malam hari sedangkan yang lain sedang tertidur lelap, yaitu kita senantiasa istiqomah melatih diri untuk bisa melakukan sholat sunnah, tahajud atau sholat malam atau qiyamul lail. Dengan sholat sunnah malam itulah adalah media berinteraksi kita kepada Allah. Kita sampaikan permasalahan kita, keluh kesah kita, kesedihan kita hanya semata-mata kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan mendengarkan setiap doa-doa kita yang kita langitkan. Baik, itulah tadi teman-teman 4 hal yang bisa mengatasi kesedihan. Baik, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan, 4 hal ketika kita sedang bersedih atau hati kita sedang sedih, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit, Allah segera berikan kesembuhan. Allah angkat semua penyakit teman-teman, dan juga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Yang lagi bersedih, jangan berputus asa, karena yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang diberikan ujian atau cobaan, Allah mudahkan segala urusannya. Sekian dari saya. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata saya, atau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum